Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas anggaran pendapatan dan belanja negara yang biasa disingkat dengan APBN. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Nurul Rahmahamid dan anggota-anggota saya Lydia Sri Hastuti dan Eka Putri Amanda. Baik, langsung saja saya persilahkan anggota-anggota saya untuk memaparkan materi. Pengertian APBN. APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pengertian APBN dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan APBN adalah meliputi 5 hal sebagai berikut. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN meliputi masa 1 tahun melalui dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi APBN. 1. Fungsi otorisasi. Anggaran negara menjadi besar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan. Anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. 3. Fungsi pengawasan. Anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. 4. Fungsi alokasi. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 6. Fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tujuan penyusunan APBN yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah, DPR, dan masyarakat luas. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintahan. Yang ketiga, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang keempat, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas pekerja. Dan yang kelima, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa melalui proses pemerintahan. Prinsip penyusunan APBN. Yang pertama, berdasarkan aspek pendapatan, antara lain intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara, dan penuntutan denda. Yang kedua, berdasarkan aspek pengeluaran, antara lain hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Asas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas, antara lain yang pertama, kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua, penghematan atau peningkatan efisien dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Yang keempat, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama yaitu pajak. Pajak di sini merupakan sumber pendapatan utama. Pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, pusat atau daerah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang, atau pemungutannya dapat dipaksakan tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Yang kedua yaitu retribusi. Retribusi sendiri adalah pungutan yang berkaitan dengan jasa negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang disebut sebagai objek retribusi adalah jasa umum atau jasa untuk kepentingan dan pemanfaatan umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Yang ketiga yaitu
keuntungan BUMN atau BUMD. Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh oleh BUMN, demikian pula dengan BUMD. Pemerintah daerah sebagai pemilik berhak memperoleh bagian laba BUMD. Denda dan sitaan. Pemerintah berhak memungut denda atau menyita aset milik masyarakat apabila masyarakat, individu atau kelompok atau organisasi diketahui telah melanggar peraturan pemerintahan. Misalnya, denda pelanggaran lalu lintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang ilegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu percetakan uang. Percetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat agar percetakan uang tidak menimbulkan inflasi. Selanjutnya yaitu pinjaman. Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah di kemudian hari akan menjadi beban pemerintah karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali. Berikut dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal dari intuisi perbankan, intuisi non-bank, maupun individu. Yang ketujuh yaitu sumbangan, hadiah, dan hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah, dapat dipastikan perolehannya tergantung kerelaan dari pihak yang memberi. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan undian berhadiah. Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan. Banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, dan Indonesia. Sekian dari pemaparan materi dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.